Selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Light of Revival pada pagi ini. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita kehidupan dan Roh Kudus masih menuntun kita, menggerakkan kita untuk bersaat teduh, membaca merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali hari kita. Bacaan kita dari firman Tuhan untuk menuntun kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 7 ayat yang ke-20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Apakah kita sedang baik-baik saja? Jemaat Tuhan sekalian, ketika kita menjalani hidup hari lepas hari, kita mengalami sakit, kita mengalami sehat, untung, rugi, dan kita mengakui bahwa kadang hidup kita baik-baik saja, kadang kita berada dalam keadaan sakit dan kita katakan saya lagi tidak sehat, saya lagi tidak baik-baik saja. Nah, jemaat Tuhan sekalian, itu hal yang tampak dari mata, itu hal yang kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari secara fisik. Hanya jemaat Tuhan, bagaimana dengan keadaan di dalam diri kita? Seringkali ketika seseorang bertanya kepada kita tentang keadaan, kita menjawab tentang keadaan fisik kita. Atau mungkin ketika kita menjawab soal emosi kita, soal persoalan jiwa, emosional, pikiran kita, kita katakan saya sedang punya banyak pikiran. Tetapi berapa banyak dari kita yang memperhitungkan keadaan rohani kita, keadaan spiritual kita untuk menjawab bagaimana keadaan kita? Nah, jemaat Tuhan sekalian, di dalam bacaan kita Roma pasal 7 ayat yang ke-20 ini, Paulus sementara memberikan sebuah argumen, sebuah ide tentang adanya pergumulan, adanya peperangan antara natur manusia yang berdosa dan hukum Allah yang kudus. Kita mengenal dan kita mengetahui bahwa di dalam diri kita ada keinginan untuk melakukan dosa, seringkali seperti itu, tapi ada juga di sisi lain satu keinginan atau dorongan untuk melakukan hal yang benar. Entah itu orang yang percaya atau tidak percaya, sampai pada tahap tertentu kita memiliki hal-hal itu di dalam diri kita. Ada pertentangan. Bahkan orang yang tidak percaya juga memilikinya, dan kadang-kadang mereka memiliki satu bisikan hati nurani untuk mengenal bahwa yang mereka lakukan itu salah, yang mereka lakukan itu jahat. Begitu juga dengan orang yang sudah percaya kepada Kristus. Pada intinya semua manusia mengalami pertentangan itu di dalam diri. Persoalannya adalah ketika seseorang menjadi orang percaya dan dia mengatakan saya sudah percaya pada Injil, saya sudah menjadi orang yang baru, manusia yang baru, dipimpin oleh Roh Kudus. Persoalannya adalah sampai sejauh mana kita melihat diri kita menjadi manusia yang baru. Kita melihat Injil seringkali hanya sebagai satu momen, satu berita di mana pada satu momen tertentu di hidup kita, kita mendengar orang mengatakan percayalah kepada Yesus, dan kemudian kita percaya dan kita mengatakan saya sudah percaya pada Yesus. Tetapi Injil bukan hanya berbicara mengenai berita yang sesederhana itu. Injil bicara mengenai berita yang menyatakan tentang ada keselamatan dari dosa dan ada hasil dari keselamatan itu. Seringkali orang Kristen tidak ingin memperhitungkan tentang hasil dari keselamatan itu. Ketika mereka percaya kepada Yesus, hal berikutnya yang harus mereka tunjukkan adalah hasil dari keselamatan itu berupa perubahan dari hidup mereka. Tetapi banyak kali mereka tidak berubah. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari bagaimana peperangan di dalam diri mereka itu sebenarnya. Sehingga ketika kita berkata
bagaimana keadaan saya sebenarnya? Semestinya kita melihat ke dalam diri kita dan bertanya lebih jauh, hal apa di dalam diri saya yang belum saya ubah sesuai firman Tuhan. Melihat diri kita lebih jauh untuk melihat bagaimana sebenarnya keadaan diri saya, bagaimana keberdosaan saya harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam setiap pekerjaan kita perlu memiliki waktu untuk merenungkan. Dalam setiap tindakan dan pekerjaan kita perlu bertanya, apakah yang saya lakukan sudah tepat dan benar? Atau jangan-jangan selama ini saya berpikir ini sudah benar, ini sudah tepat, tetapi menurut firman Tuhan itu tidak benar. Kita perlu mengambil waktu untuk bertanya kepada diri kita, apakah yang saya lakukan ini benar? Bagaimana keadaan saya sebenarnya? Supaya dari pengenalan itu, dari pengetahuan kita tentang diri kita dan tentang keadaan kita yang sebenarnya, kita bisa berproses lebih jauh untuk mematikan apa yang salah. Setelah bagian dalam Roma pasal 7 ini, Paulus melanjutkan untuk menyatakan kepada orang Kristen, kamu harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dimulai dari mengenal dulu bagaimana keadaan diri sebenarnya. Mari kita menyiapkan waktu untuk mengenal diri kita, baru kita bisa berproses lebih jauh untuk hidup bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran yang boleh kami baca dari firman Tuhan dan renungan yang boleh kami dengar. Hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengar, supaya masing-masing di dalam setiap kesibukannya boleh mengambil waktu untuk memikirkan tentang keadaan dirinya, supaya ketika mereka sudah mengenal diri secara benar, keadaan diri mereka secara benar, mereka boleh memiliki perkembangan hidup untuk mematikan berbagai hal-hal yang tidak benar di dalam diri mereka, supaya mereka bisa menunjukkan buah hasil dari keselamatan oleh Injil itu. Tolong kami Bapa, ampuni dosa salah kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah hidup jemaat sekalian. Tuhan memberkati.